Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rekan-rekan yang sudah menonton. Di sini saya akan membawakan materi dengan tema etika pemerintahan dan struktur organisasi. Nah, di sini saya akan membawakan sedikit PPT yang hanya beberapa slide akan saya tampilkan di belakang ini. Dan secara singkatnya adalah etika pemerintahan itu adalah seperangkat aturan, norma, atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan. Di sini di slide yang kedua, pengertian etika pemerintahan. Definisi pengertian etika pemerintahan itu adalah seperangkat nilai dan prinsip moral yang memandu perilaku publik dan memastikan integritas di dalam sistem pemerintahannya. Nah, di pengertian etika pemerintahan kita mengambil yaitu etika pemerintahan sebagai jaminan keadilan, di mana etika pemerintahan memastikan hak dasar masyarakat yang diakui dan dihormati, termasuk hak atas ketersediaan pelayanan publik dan penegakan hukum yang adil. Maksudnya itu adalah etika pemerintahan telah diatur dan itu menjadi dasar hak masyarakat untuk mengakui dan dihormati terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintahan kepada penerima pelayanan publik. Dan yang ketiga yaitu transparansi. Etika pemerintahan ditekankan kepada keterbukaan dan akuntabilitas pemerintahan terhadap rakyat, termasuk pengambil keputusan dan pengelolaan sumber daya publik, di mana pemerintah ketika melakukan sesuatu kegiatan organisasi yang melibatkan antara pemerintah dan masyarakat, itu pemerintah harus melakukan yang namanya keterbukaan terhadap masyarakatnya. Nah, karena itu pemerintah itu harus terbuka terhadap masyarakat, karena masyarakat itu juga bagian dari struktur organisasi ketika pemerintah akan melakukan pengambilan keputusan terhadap pelayanan publik yang akan diberikan seterusnya. Dan yang di slide kedua adalah prinsip-prinsip etika dalam pemerintahan. Prinsip etika dalam pemerintahan di sini saya akan mengambil beberapa poin, yaitu kesetaraan. Pemerintah itu harus bersikap adil dan setara terhadap semua rakyat, tanpa harus melihat latar belakang, afiliasi politik dan kekayaan. Kesetaraan itu maksudnya secara saya pribadi mungkin pemerintah itu harus menyamaratakan, tidak boleh membeda-bedakan. Contoh yang kita ketahui yaitu si miskin dan si kaya, karena di sini saya akan mengambil kesetaraan tidak boleh dilihat dari kekayaannya. Yang kedua adalah integritas. Pemerintah harus memegang teguh nilai dan moral dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, di mana seorang birokrat itu atau pemerintah itu wajib memiliki sifat yang integritas, karena integritas itu adalah menunjukkan bahwasannya dialah pemerintahan yang baik, dialah birokrat yang baik, karena pemerintahan itu akan dilihat kepada masyarakat integritasnya, keterbukaan yang kita sebutkan tadi. Dan yang ketiga adalah kejujuran. Nah, pemerintah itu harus memegang prinsip integritas dan kejujuran, balik lagi yang ke integritas tadi, karena seorang pemerintah ataupun seorang birokrat itu harus memiliki integritas dan kejujuran, di mana integritas dan kejujuran itu akan menambah nilai kepercayaan terhadap masyarakat atau terhadap rakyatnya. Maka pentingnya
integritas dan kejujuran itu masuk kita ke poin 4 terhadap pelayanan publik, karena pemerintah itu harus memberikan pelayanan publik yang optimal dan berkualitas, di mana untuk mendapatkan pelayanan publik yang optimal dan berkualitas, seorang pemerintahan atau seorang birokrat itu harus memiliki prinsip integritas dan kejujuran. Yang slide ketiga adalah pentingnya etika pemerintahan dalam struktur organisasi. Yang pertama itu adalah memastikan kepatuhan terhadap pemerintahan dan struktur organisasinya. Dengan menerapkan prinsip etika pemerintahan dalam struktur organisasi, karyawan pemerintahan akan memahami persyaratan etika yang harus dipenuhi dalam menjalankan tugasnya. Karena etika pemerintahan dalam struktur organisasi sudah diikat dalam kode etik ketika dia memasuki pemerintahan, dan itu harus patuh terhadap kode etik yang telah diberikan terhadap instansi pemerintahan tersebut. Yang kedua adalah pentingnya kinerja, karena karyawan pemerintahan yang mematuhi etika pemerintahan akan lebih produktif dan efektif dalam menjalankan tugas dengan baik. Nah, pentingnya meningkatkan kinerja ini adalah karyawannya itu tidak semena-mena terhadap etika pemerintahan yang ada di dalam struktur organisasi yang sudah diikat dalam kode etik. Nah, yang ketiga adalah percaya dari rakyat. Dengan menerapkan etika pemerintahan, pemerintah akan lebih dipercayai dan dihormati oleh rakyatnya, dikarenakan seorang pemerintahan atau seorang birokrat agar banyak dipercayai oleh rakyatnya sendiri, yaitu dengan memberikan pelayanan publik yang baik dan optimal, di mana seorang pemerintahan atau seorang struktur organisasi itu memiliki kode etik yang baik secara integritas dan keterbukaannya, adil dalam menjalankan, dan dalam berbagai macam yang dilakukan itu sangat dipercayai oleh masyarakatnya, dan mereka tidak keluar dari jalur kode etiknya. Dan yang slide keempat yaitu manfaat etika pemerintahan bagi masyarakat. Yang pertama adalah pelayanan publik yang berkualitas. Nah, balik lagi yang kita bicarakan, dikarenakannya etika pemerintahan membawa kontinuitas dalam meningkatkan kualitas layanan publik yang disediakan oleh pemerintahan bagi masyarakatnya. Suatu struktur organisasi yang terjadi dalam pemerintahan itu sudah diatur bagaimana pelayanan publik akan diberikan kepada rakyatnya, bagaimana pelayanan publik yang baik dan menjalankan itu dengan ketulusan hatinya terhadap masyarakatnya. Yang kedua adalah hak asasi yang dijamin. Etika pemerintahan memastikan hak asasi manusia dan keadilan sosial dihormati dan dilindungi oleh pemerintahan dalam setiap aspeknya. Karena hak asasi manusia itu bukan terjadi hanya di dalam struktur organisasi pemerintahan. Di semua kalangan, bidang apapun, hak asasi itu akan menjamin bagaimana seorang akan diperlakukan. Keadilan yang didapat terhadap struktur organisasinya, bagaimana memastikan hak-haknya terhadap manusia lain ataupun dari segi aspek yang lainnya, begitu. Dan yang ketiga adalah kepatuhan hukum. Etika pemerintahan juga memastikan penegakan hukum yang adil dan konsisten bagi rakyat yang melanggar hukum. Nah, di mana kepatuhan hukum ini penting bagi seluruh masyarakat maupun yang sudah ada dalam masyarakat struktur organisasinya. Karena penegakan hukum ini akan membuat seorang struktur pemerintahan atau seorang birokrat itu tidak melenceng dari kode etik kepatuhan hukum yang telah ditetapkan dalam organisasi tersebut.
Contoh penerapan etika pemerintahan dalam struktur organisasi yaitu pendekatan berbasis nilai. Pemerintahan dapat menetapkan pendekatan yang berbasis nilai dalam tindakan dan kebijakan untuk memastikan etika pemerintahan seperti integritas dan kejujuran selalu dikedepankan. Karena seorang birokrat itu wajib dan harus memiliki integritas dan kejujuran yang diterapkan di dalam dirinya sendiri, karena itu adalah kunci etika pemerintahan di dalam suatu struktur organisasi itu akan berjalan baik ketika para birokratnya itu memiliki jiwa yang integritas yang tinggi dan kejujuran yang selalu dikedepankannya. Yang kedua adalah transparansi. Dalam pengambilan keputusan atau alokasi sumber daya publik, pemerintahan harus memastikan keterbukaan dan melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan tersebut. Ketika struktur organisasi ingin membuat program dan membuat keputusan, para struktur organisasi dan pemerintahan ini harus bersikap terbuka terhadap masyarakatnya, karena keterbukaan itu menjadi salah satu sumber kepercayaan publik terhadap pemerintahan tersebut. Yang ketiga adalah penerapan kode etik. Dalam struktur organisasi pemerintahan, disarankan agar menerapkan kode etik dan standar kinerja yang tinggi untuk orang-orang yang bekerja di dalamnya dan mengawasi penerapannya secara ketat. Karena seorang pemerintahan atau struktur organisasi yang di dalam organisasi pemerintahan itu sudah memiliki kode etik, karena kode etik itu adalah bisa dibilang sebagai muka terhadap seorang birokrat itu, karena mereka ketika masuk dalam struktur organisasi pemerintahan, mereka sudah sudah diikat dengan kode etik menurut standar kinerja yang tinggi di dalam struktur organisasi pemerintahan tersebut, agar orang itu yang bekerja yang di dalamnya itu meyakini bahwasannya kode etik itu sangat perlu dalam penerapan etika pemerintahan di dalam struktur organisasi. Tantangan yang dihadapi dalam menerapkan etika pemerintahan yaitu adalah keterbatasan sumber daya. Salah satu tantangan dalam menerapkan etika pemerintahan adalah keterbatasan sumber daya yang tersedia untuk memperbaiki sistem pemerintahan seperti pelatihan dan pengembangan etika bagi karyawan pemerintah, di mana setiap struktur organisasi itu tantangannya adalah keterbatasan sumber daya, yaitu sumber daya manusianya. Terkadang sudah diberikan kode etik terhadap strukturnya, namun seorang birokratnya menyalahgunakan kekuasaannya. Yang kedua adalah tekanan politik dan keuangan. Faktor eksternal seperti tekanan politik atau masalah keuangan membuat pemerintahan kesulitan menerapkan etika pemerintahan, namun tetap harus diupayakan karena di dalam struktur organisasi pemerintahan mereka memiliki faktor eksternal, yaitu dengan tekanan politik atau masalah keuangan yang terjadi dalam strukturnya, begitu. Dan yang ketiga adalah tuntutan kepatuhan hukum, di mana dalam penerapan etika pemerintahan, pihak-pihak pelanggaran etika harus ditindak tegas sesuai dengan hukum dan kebijakan yang berlaku, yang bisa menjadi tantangan dalam hal kebijakan dan sanksi yang harus diterapkan, di mana tantangan ini terjadi pada seorang birokratnya. Dia tidak patuh terhadap kepatuhan hukum yang telah diikatnya, yang telah mengikat dirinya, yaitu kode etik yang telah diberikan dalam struktur organisasi pemerintahan itu. Nah, di sini muncul pertanyaan kemarin waktu pertemuan sebelum terakhir, seorang birokrat itu melakukan tindakan korupsi, begitu. Nah, terjadinya tindakan korupsi itu tadi bukan struktur organisasinya yang salah, namun seorang birokratnya yang sudah menyalahgunakan kekuasaannya, di mana seorang birokrat itu yang tadinya harus berintegritas, bagaimana menunjukkan jati dirinya, kejujuran dan keterbukaannya, itu disalahgunakan terhadap dirinya, di mana terjadilah tindakan korupsi. Itu termasuk dalam
eh, tidak terjadinya prinsip etika bagi birokratnya, yaitu profesionalismenya, keadilan, layanan publiknya, dan integritasnya lagi terhadap seorang birokrat tersebut. Maka terjadinya lah harus kepada tuntutan kepatuhan hukum, di mana setiap pelanggaran kode etik akan diberikan kebijakan dan sanksi yang harus dijalankan terhadap birokrat yang melakukan pelanggaran kode etik. Nah, dari pembahasan kita saya menyimpulkan, saya mengambil kesimpulan dan poin penting itu adalah etika adalah kunci kesuksesan pemerintahan, di mana etika adalah kunci dalam mencapai pemerintahan yang efektif, bertanggung jawab, dan berwibawa yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Karena kesuksesan pemerintah itu adalah bagaimana integritas itu terjalan dengan baik dan transparansi yang diberikan kepada masyarakat. Yang kedua adalah transparansi, integritas, dan kejujuran. Balik lagi, kunci sukses pemerintahan adalah transparansi, integritas, dan kejujuran yang harus diterapkan dan dipatuhi untuk memastikan pemerintahan yang baik dan bisa dipercaya oleh masyarakat. Dan yang ketiga adalah tantangan ada sedikit namun dapat diselesaikan. Meskipun tantangan dihadapi dalam menerapkan etika pemerintahan seperti keterbatasan sumber daya, pihak pelanggaran etika, dan tekanan politik, namun etika tetap harus dipegang dan diterapkan dalam semua aspek pemerintahan, karena etika pemerintahan dan struktur organisasi pemerintahan akan sukses, akan berjalan dengan baik apabila kesuksesan pemerintah itu memiliki jiwa yang transparansi, integritas, dan kejujuran yang tinggi. Nah, sekian dari saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.